tahun 1929, para saudara Dina telah berkarya kembali di daerah misi Vikariat Apostolik Batavia, Jakarta. Para saudara Dina inilah yang memperkasai hadirnya para saudari miskin Santa Clara hadir di bumi Indonesia. Mereka mengirimkan surat permohonan kepada Pater Provinsial Provinsi Belanda supaya mengupayakan agar beberapa suster klaris diutus ke Indonesia untuk mendukung melalui doa-doa mereka bagi karya misioner para saudara Dina yang berkarya khususnya di daerah Sunda, Jawa Barat. Maka terjadilah peristiwa-peristiwa berikut ini. Pada tanggal 4 November tahun 1934, 9 suster yang akan berangkat ke Tanah Misi menerima kunjungan dari warga kota Meichen. Keberangkatan para suster ke Tanah Misi ini seperti keberangkatan Bapak Abraham ke tanah yang disediakan Tuhan baginya. Pergilah ke tanah yang aku berikan kepadamu, tinggalkanlah sanak saudaramu dan seisi rumah ayahmu. Aku akan memberkatimu, dan aku akan memberkati apa yang kamu berkati, dan memupuk apa yang kamu pupuk. Keberhasilan karya misi ini hanya sebagian kecil saja yang merupakan karya para misionaris. Sebab karya misi ini merupakan karya manusia. Semoga rahmat Tuhan memberkati perjalanan Anda dan sepanjang umur Anda. Doa-doa dari Dekret mengiringi langkah Anda dan ingatan-ingatan kami menyertai Anda. Kami juga memohon berkat dan doa dari warga Kota Meichen untuk para misionaris kita. Saya atas nama rekan-rekan yang akan berangkat ke Tanah Misi memohon doa dan berkat dari para penduduk Meichen untuk mendoakan kami agar kami dapat menunjang karya para misioner dengan tabah dan doa. Surat pengutusan dari Saudara Honoratus Kalinda dari saudara-saudara Dina Provinsi Belanda kepada suster-suster terkasih dalam Kristus, Suster Dorothea, Suster Beatrix, Suster Rosa, Suster Paula, Suster Cecilia, Suster Veronica, Suster Hortulana, Suster Benedikta, dan Suster Methodis. Di antara banyak urusan dan keprihatinan yang termasuk dalam jabatan kami, misi di Pulau Jawa lah yang mengambil tempat utama. Suatu keinginan yang terus-menerus mendorong kami untuk membantu para misionaris kita sejauh kita mampu dalam karya misioner yang tidak mudah. Karena kami sekarang yakin bahwa karya itu adalah pertama-tama karya rahmat Tuhan dan bahwa rahmat itu dapat diperoleh terutama dengan kurban dan doa, dan juga kami ingin memenuhi harapan-harapan Bapa Suci Sri Paus yang sering beliau ungkapkan. Maka demi ketaatan suci kami mengutus Anda untuk pergi ke misi kita di Pulau Jawa, agar di sana di Biara Alverna yang tertutup di Cicurug di bawah ketaatan pembesar setempat, kalian secara rohani ikut ambil bagian dalam karya misioner kami melalui hidup tapa dan doa kalian, memohon rahmat surgawi yang berlimpah bagi para misionaris kita dan karya mereka. Kami pasrahkan kalian ke dalam tanggung jawab pembesar kalian di sana dan kepada saudara lainnya. Selamat jalan dalam Kristus dan doakan kami. Dikeluarkan 6 November tahun 1934. Para suster perintis ini menerima salib misi dari tangan Pater Provinsial dalam upacara singkat di Kapel Biara Santa Clara, Santo Hieronymus.
Kesembilan suster perintis yang akan berangkat ke tanah misi untuk terakhir kalinya menerima salam damai dari para rekan suster. Seperti pada hari profesi, maka terdengarlah kata-kata mesra, tapi kini lebih mengharukan. Tuhan memberi damai dan ketekunan bagi kamu. Setelah menerima ucapan salam selamat jalan, para suster perintis ini melanjutkan perjalanan mereka dengan kereta api melintasi benua Eropa hingga di Asisi dan Roma. Pada hari Jumat sore tanggal 16 November tahun 1934, dari Genoa, kota pantai yang terletak di barat laut Italia, kesembilan suster perintis ini mengawali perjalanan laut dengan kapal laut Tajadun. Para suster perintis ini akan menempati sebuah biara yang dibangun oleh para saudara Dina yang terletak di samping rumah retret Alverna di Desa Cicurug, Tanah Sunda, Jawa Barat. Pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember, Pesta Santa Perawan Maria tak bernoda, kapal Tajadun berlayar melewati Pulau Bangka. Setelah satu malam lagi berada di kapal, pada hari Jumat pagi-pagi benar, tanggal 9 Desember, pukul 4, 9 suster perintis ini pun sampai di Pelabuhan Tanjung Priok, Indonesia. Maka pada tanggal inilah menjadi hari kelahiran Ordo Santa Clara di Indonesia. Delapan tahun lamanya, para suster boleh menikmati suasana damai dan tenang. Hingga pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Suasana tegang terasa di mana-mana, hingga masuk ke dalam biara. Kerap kali biara mendapat gangguan dari tentara rakyat, maka Palang Merah membawa para suster yang ada di biara Cicurug itu di camp di Sukabumi. Ketika keadaan lebih tenang, para suster kembali ke biara di Cicurug. Namun ketika para suster datang ke Cicurug, mereka sangat kecewa mendapati biara yang sudah rusak, kosong tanpa isi, tidak mungkin dihuni kembali. Biara Alverna Cicurug yang telah hancur ditinggalkan oleh para suster. Kemudian para suster menuju daerah Cipanas untuk mencari tempat tinggal baru.
tahun 1948, para suster resmi berpindah dari Sukabumi menuju Pacet, Sindanglaya. Inilah babak baru Ordo Santa Clara di Indonesia sesudah menjalani penderitaan yang panjang, hebat, dan besar.